Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun ia di situ paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bagaimana perasaan Anda bila seseorang mengatakan kepada Anda, celakalah kamu? Inilah yang dialami kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum ketika Yesus mengecam ketiga kota tersebut. Dan mengapa Yesus mengecam mereka? Apakah Yesus menginginkan mereka binasa? Sekali-kali tidak. Yesus betul-betul merasa sedih. Ia mengungkapkan duka cita mendalam yang disertai belas kasihan. Penduduk-penduduk kota tersebut telah banyak menyaksikan mukjizat Yesus. Namun mereka tidak percaya kepadanya dan tidak mau bertobat. Itulah sebabnya mereka mengalami kehancuran dan kebinasaan, diturunkan sampai ke dunia orang mati. Hal yang sama dapat terjadi pada kita bila kita tidak mau percaya pada Yesus dan bertobat. Pertobatan bukanlah sekedar perkara menjadi orang Kristiani, tetapi bagaimana kita menghayati hidup kita sebagai pengikut Yesus. Dan sebagai pengikut-pengikutnya, hendaknya kita meneladan Yesus dengan mengikuti cara berpikir, berkata-kata, dan bertindak Yesus yang senantiasa dilandasi belas kasih. Banyak hal telah diperbuat dan diberikan Allah bagi kita sampai saat ini. Seluruh pergerakan hidup kita dari waktu ke waktu tidak pernah lepas dari kasih karunia Allah. Segala kebutuhan kita dipenuhinya, kendati kita tidak meminta. Dan apa balasan kita? Kasih karunia dan karya Allah terkesan begitu otomatis terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga semua itu dipandang sebagai hak manusia, bukan pemberian atau anugerah Allah. Dan akibatnya manusia kurang bersyukur atas hidup dan atas apa yang sudah diterimanya. Justru mereka semakin lebih banyak menuntut kepada Tuhan untuk diberi lebih dari apa yang sudah dimilikinya. Anugerah Allah yang begitu besar justru dibalas manusia dengan kedosaan yang mengumbar hawa nafsu, keserakahan, dan kebencian. Semestinya Yesus mengecam kehidupan kita yang tanpa pertobatan. Namun dengan kasih dan kelembutannya, Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari kasih karunia Allah dan hidup dalam pertobatan yang
terus menerus.